Kau besar Tuhan, kuasa-Mu, perbuatan-Mu tidak tertandingi oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. The splendor of the King, of majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great Kau besar Tuhan. Setiap kami, and all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Hari ini kami merenungkan firman Tuhan, kami mau diperbaharui. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai orang percaya harus memiliki karunia roh. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab 1 Korintus 12. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh.
Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat Korintus pada abad pertama hidup dalam kota yang merupakan pusat perdagangan, kebudayaan, dan religiositas di Kekaisaran Romawi. Sebagai kota pelabuhan yang strategis, Korintus dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan sosial, menciptakan masyarakat kosmopolitan, namun penuh dengan tantangan moral dan spiritual. Jemaat Kristen di Korintus pada saat itu terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi atau pagan, dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, dari budak hingga orang merdeka dan kaya. Kehidupan religius mereka sebelum bertobat sangat dipengaruhi oleh politeisme dan kebiasaan pagan, termasuk penyembahan dewa-dewi, serta praktik-praktik hedonis. Akibatnya jemaat menghadapi kesulitan besar dalam meninggalkan pola pikir duniawi mereka yang mempengaruhi cara mereka menjalani iman Kristen dengan benar. Karakteristik jemaat Korintus ini melahirkan berbagai masalah yang menjadi latar belakang penulisan 1 Korintus 12. Salah satu tantangan utama adalah perpecahan dan persaingan di dalam jemaat terkait karunia roh. Jemaat cenderung mengagungkan karunia tertentu, seperti bahasa roh sebagai tanda superioritas spiritual, sehingga mengabaikan pentingnya karunia lain yang dianggap kurang berharga. Hal ini menyebabkan kesombongan rohani di antara sebagian anggota jemaat dan rasa rendah diri di antara yang lain, menciptakan stratifikasi atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal dalam tubuh Kristus. Paulus menulis pasal ini untuk mengingatkan bahwa setiap karunia roh adalah pemberian Allah yang unik dan setara dalam pentingnya, dan semuanya harus digunakan untuk membangun tubuh Kristus dalam persatuan, bukan untuk memecah belah. Dengan demikian, ketika kita mempelajari kitab 1 Korintus 12, kita harus memahaminya dalam kerangka permasalahan yang dihadapi oleh gereja di Korintus saat itu, seperti perselisihan, persaingan rohani, dan penyalahgunaan karunia roh. Itulah sebabnya Paulus menyusunkan karunia roh dalam 3 tema utama. Yang pertama, semua karunia berasal dari Roh Kudus. Yang kedua, karunia roh diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia yang berbeda-beda harus digunakan dalam kerjasama yang harmonis di dalam tubuh Kristus. Metafora tubuh menegaskan adanya keterhubungan atau keterkaitan antara satu anggota dengan yang lain. Adanya kesetaraan, sama-sama penting, dan semua anggota tubuh harus bekerja sama dan saling menjaga. Berdasarkan 1 Korintus 12, orang percaya harus memiliki karunia roh. Karena karunia ini adalah manifestasi dari karya Roh Kudus yang diberikan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, dalam kesatuan dan pelayanan. Dalam pasal ini Paulus menjelaskan bahwa setiap orang percaya diberi karunia oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah. 1 Korintus 12 ayat 11. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk seorang percaya mengatakan dirinya tidak memiliki karunia roh. Karunia-karunia ini meskipun beragam, berasal dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus, dan bertujuan untuk kebaikan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. Karunia roh bukan sekedar pemberian individu, melainkan ekspresi kasih karunia Allah yang memampukan jemaat untuk melayani sesuai panggilan mereka di dalam tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa karunia roh adalah bagian integral dari providensia Allah. Allah tidak hanya memanggil umatnya ke dalam keselamatan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam misi gereja
melalui karunia-karunia ini. Roh Kudus juga menegaskan, di mana setiap anggota memiliki peranan yang unik, tetapi saling melengkapi dalam kesatuan tubuh Kristus. Karena itu orang percaya harus memiliki dan menggunakan karunia-karunia ini untuk memuliakan Allah, memperluas kerajaannya, dan memelihara harmoni dalam gereja, meneguhkan panggilan mereka sebagai alat kasih karunia Allah di dunia ini. Roh Kudus bekerja memberi karunia yang berbeda kepada setiap individu berdasarkan fungsi dan peran mereka sebagai anggota tubuh Kristus. Namun kita harus menyadari bahwa keberagaman ini harus dijalankan dalam kesatuan di mana semua orang yang memiliki karunia bertujuan untuk melayani komunitas orang percaya. Karunia-karunia ini juga tidak hanya mencakup hal-hal yang spektakuler, seperti membuat, bahasa lidah, tetapi juga mencakup hal-hal yang lebih praktis, seperti pengajaran, penghiburan, dan semuanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian kita harus menghindarkan diri pada pemusatan akan pengalaman emosional pribadi, individualisme, dan penyalahgunaan karunia tertentu. Sebaliknya, kita harus memahami bahwa karunia-karunia roh adalah sarana bagi umat Allah untuk bekerja bersama-sama dalam kasih, mencerminkan kesatuan tubuh Kristus di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melalui kehidupan jemaat mula-mula di Korintus saat itu, yang mengalami perpecahan, kita dapat melihat relevansinya dengan kehidupan kita saat ini, di mana jemaat dan gereja terpecah karena perbedaan denominasi, pemimpin, persaingan dalam pelayanan, dan karunia roh, dan sebagainya. Pengaruh budaya modern seperti konsumerisme dan individualisme juga memperburuk perpecahan ini dengan menggiring fokus kita pada pencapaian pribadi dan bukan suatu pelayanan kolektif. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, mari kita bekerja sama untuk kepentingan bersama, memusatkan hidup kita kepada Kristus sambil menggolangkan karunia roh yang diberikan kepada setiap kita, bukan untuk memperdalam perbedaan, melainkan sebagai kekuatan untuk saling membangun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Kami diingatkan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kami karunia, bukan untuk kami dapat bermegah diri, tetapi untuk kami secara bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, melayani Tuhan dan sesama dengan lebih efektif. Biarlah kebenaran firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan dan hikmat dari Tuhan, untuk kami dapat menggunakan karunia roh yang dianugerahkan kepada kami secara maksimal. Biarlah dalam apa yang kami kerjakan, sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.